teman-teman saya pun mengatakan, Bu Anis, kok segala sesuatu dikasih kemudahan. Pas butuh seperti ini, tiba-tiba Allah tuh benar-benar datangkan orang yang menolong kita. Seperti kemarin pun di saat keadaan terdesak ya, kita sudah mepet gitu. Kita sudah membutuhkan apa namanya amunisi amunisi ulang setelah 3 bulan belum gajian, sertif belum cair gitu. Itu kemarin harus ganti HP karena untuk kimop ya, untuk absen itu. Itu benar-benar dana mepet. Ternyata harus ada ini, ada itu. Nah, ternyata dengan sendirinya didatangkan orang-orang yang menolong kita. Sana bersama teman-teman yang sangat girit itu langsung, aduh ini kurang sekian, kurang sekian. Ya udah, ini sini aku yang bantu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah tuh benar-benar memberikan kemudahan kepada hambanya, dan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Di saat saya bilang ya Allah yakin, pasti nanti Allah akan membantu, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Tanpa mengharapkan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dan sahabat-sahabat yang great masih mengenang kisah saya kemarin yang mengadakan tasyakuran. Itu benar-benar sangat luar biasa dan di luar nalar. Itu acara yang sebesar itu benar-benar saya tidak memegang uang. Dan benar-benar Allah itu, saya hanya mengatakan ya Allah, la haula wala quwata illa billah gitu. Satu persatu para jamaah langsung menelpon, Bu Ustazah, saya yang ini tendanya, saya snacknya, saya bawa buah, oh masya Allah, saya kirim air, semuanya satu persatu yang saya butuhkan itu datang dengan sendirinya. Dan itu pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk tuh datang, tidak. Pasti itu semuanya adalah digerakkan oleh Allah. Dan itulah sahabat-sahabat yang great. Bahkan kita selalu berkata, ya Allah, saya itu belum punya kebaikan apapun. Kebaikan apa yang saya lakukan, sehingga Engkau memberikan begitu banyak kemudahan dan kenikmatan. Maka kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan sangat agar Allah menambahkan nikmat syukur itu. Dan ternyata sahabat-sahabat yang great, setiap apapun yang kita dapatkan, setelah kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah untuk semuanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Ternyata ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Dan nikmat syukur itu sangat luar biasa, menjadikan kita semakin bahagia, menjadikan kita semakin leluasa, menjadikan kita semakin indah berbagi, bahkan sampai mencari-cari besok sedekah apa ya. Kemarin saat saya tidak pernah berkumpul dengan wali murid komite di anak saya, Dedek Faris di kelas 1B. Saat saya ada waktu, saya luangkan waktu ke sana. Mereka betapa bahagianya, betapa senangnya. Setelah itu kita pindah ke base camp, ke kantin. Saya hanya memberikan es teh biasa yang istilahnya anak-anak, jajanan anak-anak. Hanya menyiapkan gorengan, ternyata mereka sangat luar biasa. Mereka begitu senang, begitu bahagia, semakin akrab. Padahal uang segitu tidak seberapa gitu. Tapi ternyata menyenangkan hati-hati orang itu, menyenangkan orang itu sangat luar biasa dan menjadikan kita bahagia. Nah, itulah nikmat yang sesungguhnya. Jadi kita tuh bukan banyaknya harta yang, atau bukannya kita harus apa ya, berbahagia dulu baru bersyukur, tetapi ternyata kita tuh harus bersyukur dulu baru merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian sahabat-sahabat Grit, testimoni dari saya, sharing dari saya, yang mana saya selalu mengalami kisah nyata yang luar biasa. Walaupun saya sudah jarang mengikuti pelatihannya, tetapi karena waktu dan jam ngajar yang padat, tapi saya selalu mengenang semua ilmu-ilmunya Coach Nakoy. Saya selalu mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Coach Nakoy. Sehingga walaupun jauh di mata tetap dekat dalam doa, begitu ya, sahabat-sahabat yang great. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis, Ustazah Anis ya, yang selalu great ya, yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua, alumni-alumni, untuk senantiasa selalu ya berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Maha segala-galanya. Baik,
Bapak Ibu yang great, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sharing kembali yang kedua oleh Bapak Mastam ya. Bapak Mastam sudah hadir di Zoom ini. Kepada Bapak Mastam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Pak Hafiz waktunya. Yang saya hormati Pak Snakoy sebagai pimpinan PT Rumah Kesadaran yang mudah-mudahan program-programnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu alumni Desain Awareness yang selalu bahagia, yang insya Allah kita semua menjadi manusia di atas rata-rata. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua mendapat syafaat yang amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini karena ada dari Pak Nafis untuk sharingnya, Pak Nafis ya. Suaranya terdengar nggak Pak Nafis? Terdengar Pak Mastam? Terdengar ya. Silakan ya. Ya, alhamdulillah untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman yang selalu bahagia, yang mana saya selama 3 tahun mungkin berjalan, yaitu untuk mengikuti program-program yang diprogramkan di Rumah Kesadaran. Alhamdulillah dengan konsisten, dengan continue melaksanakan program-program yang diprogramkan oleh PT Rumah Kesadaran, yang mana untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Fahrul itu benar adanya, dan kita semua mudah-mudahan bisa mengambil bagian untuk bersedekah di Rumah Kesadaran, karena hari ini kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan offline tentang metode ALI yang alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan semuanya program-program yang dilaksanakan oleh PT Rumah Kesadaran berjalan dengan lancar. Yang saya rasakan ini sharing testimoni sesuai dengan buku yang ditulis oleh Coach Nako, yaitu 21 hari itu dengan latihan untuk 21 hari yang teman-teman dilaksanakan, ya mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan, bisa mengamalkan sesuai buku panduan, yaitu buku The Seven 21 Days to be Transhuman, yang mana di sini sudah dibahas dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman kita semua, apa yang untuk latihan tentang memberi dengan hati, untuk memaafkan, untuk melatih kekuatan fokus dalam hidup, untuk berpikiran berjiwa besar, untuk keluar dari kotak pikiran, dan untuk ketenangan hati, untuk disiplin, untuk konsisten, dan untuk
antusiasme dan mental positif, dan untuk mendengarkan efektif, untuk membuat prioritas, untuk memotivasi orang lain dan diri sendiri. Ini sampai 21 hari kita melaksanakan latihan-latihan. Setelah saya mengalami kegagalan dan berulang-ulang, ya alhamdulillah dengan saya untuk fokus, ya alhamdulillah apa-apa yang kita rencanakan alhamdulillah bisa hasilnya bisa dirasakan pada saat ini, ya alhamdulillah dengan fokus kita, dengan motivasi yang disiplin, alhamdulillah sudah bisa dirasakan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan konsisten untuk melaksanakan latihan-latihan yang sudah diberikan panduan dari Coach Nakoy. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi manusia di atas rata-rata. Itu aja mungkin sharing dari saya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam kesadaran Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastam atas sharingnya yang sudah melaksanakan program buku-buku 21 Days dan juga buku Desa Corona Awareness ya. Sangat bermanfaat sekali Pak ya untuk Bapak dan keluarga Bapak di sana. Baik Bapak Ibu yang great, sebelumnya mari kita dengarkan kembali ya sambutan spesial ya dari ya Direktur Rumah Kesehatan Indonesia oleh Ibu Dewi ya, Ibu Dewi Akoy. Pada Bu Dewi saya persilakan. Ya, Bu Dewi. Pak Parul. Ya, untuk selanjutnya ya sambutan dari Ibu Dewi ya dari Rumah Kesehatan Indonesia. Dan juga tadi sudah diperkenalkan kepada teman-teman bahwa mulai besok Senin akan dibangun lantai 2 ya, lantai 2 Rumah Kesehatan Indonesia. Untuk itu mohon ya doa restunya dan juga partisipasinya daripada alumni dan juga teman-teman semua untuk pembangunan lantai 2 Rumah Kesehatan Indonesia ya. Insya Allah mulai tahun ini akan dibangun ya. Amin, amin, amin ya. Ya, semoga Allah mudahkan pembangunan lantai 2 ini ya. Ini sudah kita rencanakan di tahun-tahun sebelumnya ya. Alhamdulillah tahun ini akan mulai dibangun kembali ya, lantai 2. Ini desainnya ya Bapak Ibu, desain daripada Rumah Kesehatan Indonesia untuk lantai 2 yang tadi bisa menampung sekitar 300 orang ya, 300 jamaah. Nah, ini nanti kalau sudah ada ya para alumni dan juga peserta-peserta bisa langsung offline ya, offline mengikuti training-training di Rumah Sakit Indonesia ya, baik itu 21 Days, Desain Awareness dan lain sebagainya ya. Sebagai training center di daerah ya, di daerah Tangsel ini. Untuk lebih detailnya kepada Ibu Dewi Umroni Yusuf, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah.
Salam kesadaran. Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Nakoy, kemudian kepada para alumni, dan kepada tim manajemen Rumah Kesadaran. Pak Parul lagi di mana nih Pak Parul? Di atas ini, di rumah di atas. Oh, lagi di atas. Kirain udah di daerah sana, Bu Anis, Taman Safari. Ya, Baik, alhamdulillah. habis main nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tetap kita laksanakan kegiatan rutin pengajian pagi yang menjadi sebuah praktek dari teori aplikasi konsisten dan komitmen dan istiqomah dari terutama dari Coach Nakoy dan juga manajemen Rumah Kesadaran dan pastinya para alumni. Semoga tidak menjadi sebuah beban ya, tetapi menjadi sebuah keikhlasan karena kalau sudah konsisten komitmen maka rasanya itu ya ada sesuatu hal yang kurang kalau tidak mengikuti seperti itu. Seperti halnya pembiasaan kita di sholat duha ya, kalau kita tidak melakukan sholat duha rasanya duha itu udah seperti wajib gitu kan. Nah itu yang kami sendiri dari manajemen Rumah Kesadaran berusaha untuk memahami dan mempraktekkan teori yang yang diciptakan kemudian ditemukan oleh Coach Nakoy. Dan alhamdulillah di manajemen internal Rumah Kesadaran sendiri setiap pagi kita membiasakan duha, kemudian kita membiasakan berbagi dengan ada celengan yang waktu itu dibeli dari Panapis ya, yang dalam bentuk Ka'bah, itu kita melakukan pembiasaan sedekah. Jadi 3S itu selalu kita lakukan dan dawamkan, termasuk afirmasi pagi, briefing pagi, kemudian meeting pagi. Kita melakukan evaluasi dari kegiatan kemarin, perencanaan yang akan datang. Itu alhamdulillah dari tim internal manajemen melakukan secara konsisten dan istiqomah. Dan seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa kegiatan-kegiatan program Rumah Kesadaran semakin kita rasakan, termasuk kami, saya sebagai leader dari manajemen Rumah Kesadaran, banyak hal yang bisa kita kolaborasi dan connectingkan, termasuk mungkin apabila saya rajin setiap saat memberikan informasi dan komunikasi sebenarnya dalam rangka mengkonektingkan dan mengkolaborasikan kepada tim alumni Seven Awareness baik online maupun offline, kegiatan-kegiatan yang update di Rumah Kesadaran dalam rangka mengkonektingkan, menyambungkan bahwa ini loh program-program offline yang kami lakukan, kemudian mengkolaborasikan sehingga nanti para alumni juga akan terconnecting. Apabila terconnecting kan maka akan ada yang namanya kolaborasi sehingga silaturahmi tidak terputus, termasuk kegiatan online dan offline. Dan mohon doanya di tengah-tengah konsistensi dan komitmen kami terhadap program-program, kesibukan kami dalam menjalankan program, kami juga tidak lupa daripada tugas besar kami, yaitu membangun aula Yayasan Rumah Kesadaran lantai 2. Seperti yang tadi disaringkan oleh para alumni, sebenarnya apakah kami mengalami nggak krisis-krisis yang harus kami hadapi? Secara internal pribadi saya pun mengalami hal-hal yang memang harus diselesaikan seperti itu. Kemudian begitupun dengan manajemen, tetapi memang kuncinya adalah satu, kembali kepada ketenangan hati dan pikiran serta jiwa kita. Sehingga
ketika ada problematika atau permasalahan apapun, maka yang kita fokuskan adalah solusi, semua akan tertata dan terselesaikan dengan rapi. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Bu Anis Fuada, kemudian Pak Mastam tadi bahwa keajaiban pun akan hadir dan terjadi dengan sendirinya. Itu yang kami juga rasakan, termasuk saya pribadi, dan insya Allah mohon doanya yang sebesar-besarnya kepada para alumni. Mulai Senin besok kita Bismillah tawakaltu Allah, ya Bismillah, mohon ridho Allah dan juga mohon support doa, kemudian juga mohon nanti keikhlasan kepada para alumni yang sedang longgar rezekinya, itu bisa membantu kontribusi kami secara berjamaah. Kita akan mulai pembangunan aula Yayasan Rumah Kesadaran. Insya Allah Senin besok sudah kita akan laksanakan dan mulai lantai 2 yang yang sudah terencana dengan baik dan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Sekali lagi mohon doanya, kemudian mohon supportnya yang memang sedang ada rizki, dilonggarkan rizkinya, bisa mensupport dan membantu secara berjamaah pembangunan aula Yayasan Rumah Kesadaran seperti yang sekarang program-program yang telah berjalan. Memang kami konsisten dan komitmen kembalikan kegiatan-kegiatan yang ada di aula Yayasan Rumah Kesadaran, tujuannya adalah untuk pemberdayaan umat. Nah, dan dari aula yang di bawah sini sudah move on sekali dan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan, termasuk Selasa itu adalah kegiatan yang kita konsisten dan komitmen untuk CSR kita setiap hari Selasa. CSR kita menyiapkan fasilitas aula, sarananya dan prasarananya seperti Infokus, kemudian kursi, kemudian AC dengan standar minimal hotel bintang 3 ya sudah ada di kita gitu kan, untuk kapasitas aula yang nyaman buat kapasitas 50 orang itu sudah kemarin juga sudah banyak kita lakukan perubahan ya, improvisasi aura yang lebih menunjukkan brand daripada Seven Wellness itu. Nah, itu yang mulai kita aware terhadap brandnya kita apa nih, warna brandnya kita apa ini, kemudian oh ternyata brand kita adalah ungu, karena ungu menunjukkan warna spiritual yang sudah sangat tinggi ya. Dan itu saya berkonsultasi kepada bagian branding, kemudian interior, dan semua akhirnya sekarang kita memakai brand yang sesuai dengan warna branding kita. Itu sedikit saya sampaikan, dan mohon doanya sekali lagi aula Rumah Kesadaran akan kita bangun yang lantai 2-nya, semoga semakin bermanfaat, semakin banyak orang-orang yang mendapatkan kesadaran dari kontribusi kita dan menjadi salah satu sarana amal jariah kita untuk kita kita titipkan di Yayasan Rumah Kesadaran. Mungkin itu saja sampai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesadaran. Waalaikumsalam. Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi, Umroni Yusuf yang sudah memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan rumah kesadaran. Berapa anak pelajaran, Pak ya? Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat pembangunan lantai 2 gedung rumah kesadaran Indonesia akan segera dibangun ya. Mohon doanya dan juga partisipasi dari para alumni dan juga saudara-saudara semua. Baik teman-teman Inggris, selanjutnya kita langsung saja tausiah pada pengajian pagi hari ini, The Seven Awareness.
yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, ya, Al Ustadz Nanang Kosin Yusuf. Kepadanya kami persilakan. Baik, Pak Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wan nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat insyaallah sehat badannya, sehat juga hati dan jiwanya, sehingga insya Allah dalam keadaan apapun kita selalu merasakan nikmat-nikmat Allah yang kadang-kadang datangnya bahkan dalam keadaan pepet, ya, kesulitan. Orang menyebutnya adalah masalah, kita menyebutnya adalah pertumbuhan jiwa, ya. Dinamika hidup yang membuat kita semakin kuat. Orang yang bersyukur tentu saja dia memiliki dalam ilmu seven awareness, adalah awareness yang kedua, awareness of silence. Ketika suatu hari ada seorang ibu yang dia membuka pintu dan ternyata ada kotoran sapi lengkap dengan nomor telepon dan alamat, Pak Nafis. Maka ibu ini begitu marah, apalagi yang mengirimkan itu adalah teman satu kompleknya. Dan ada ibu yang lain yang ketika diberikan kotoran sapi yang tidak jauh beda, lengkap dengan nomor telepon dan alamat, awalnya dia mau marah, tapi kemudian dia silent, mempraktikkan awareness yang kedua dalam seven awareness. Dia mampu mengheningkan stopping of mind, menghentikan pikirannya yang kritis, yang analitis, dan membiarkan hatinya bekerja dengan jernih, mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Dan ternyata ketika dia ke belakang dapur, dia ke belakang rumahnya, ternyata banyak sekali tanaman yang perlu dikasih pupuk. Dan sejak itu, hubungan dia dengan orang yang memberikan kotoran semakin baik, malah mengucapkan terima kasih karena diberikan kotoran yang sangat tidak layak awalnya. Bagi orang-orang yang sudah sampai di level awareness of wisdom, bab kelima dalam seven awareness, maka tentu saja bad news juga bisa menjadi good news. Sebuah kabar buruk bisa menjadi sebuah kabar baik buat dia untuk bangkit, untuk memotivasi dirinya dari keterpurukan tersebut. Tapi bagi orang-orang yang belum menemukan indahnya kebahagiaan batin, maka bahkan good news pun akan selalu menjadi bad news buat dia. Tidak ada kabar baik, yang ada adalah kabar buruk setiap waktu. Oleh karena itulah teman-teman yang great, mari sama-sama kita selalu menambah rasa syukur kita, tidak hanya menjadi ahli syukur, tapi juga menjadi kolektor rasa syukur, mengkoleksi rasa syukur kita.
Seorang kolektor kadang-kadang menganggap atau melihat di mata orang banyak adalah nggak penting, di mata orang banyak adalah tidak manfaat, tapi di mata dirinya itu adalah sesuatu yang sangat super spesial. Jika kita mampu menjadi kolektor rasa syukur, insya Allah kita mulai mengenali hakikat diri kita yang kita cari ya. Saya mendoakan para sahabat-sahabat yang great diberikan ya sebuah hati yang penuh syukur, jiwa yang penuh ridho dan kebahagiaan, sehingga insya Allah diberikan surga bahkan sebelum waktunya. Wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin warhamna birahmatikal adim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im. Allah satukan kita bersama orang-orang yang penuh syukur dan penuh dengan keikhlasan, sehingga kebahagiaan itu tidak hanya insya Allah di akhirat, tapi juga di dunia kita juga bahagia. Kita menyimak tadi Bu Anis bahagia, Pak Mastam menyusul Bu Anis juga yang sudah berkali-kali gagal, dan pada saat gagal kalau nelpon ke saya auranya aura apa? Aura kasihan, gimana coach nggak lulus lagi? Ya, coba lagi Pak, ya afirmasikan lagi Pak. Dan tahun ini ternyata beliau lulus, sudah masuk ke madrasah ibtidaiyah negeri. Biasanya kepala sekolah, sekarang jadi guru kata dia. Udah bertahun-tahun nggak megang buku lagi. Alhamdulillah ya, Pak Mastam semangat ya. Kadang-kadang dalam ilmu 1 minute awareness tuh burung itu kalau mau terbang nggak ada langsung kayak helikopter, Pak Mastam. Dari nyaman dia harus turun ke tidak nyaman dulu. Terus kayak gitulah tadi Bu Anis cerita, ada yang 2 bulan, 3 bulan belum digaji gitu ya. Dari nyaman turun dulu ke bawah, baru akan naik Pak Mastam. Jadi dari kepala sekolah tiba-tiba terus suruh ngajar tiap hari ya, pegang buku lagi. Kadang-kadang makin turun tuh. Tapi jangan salah, sebenarnya kurvanya itu mau naik. Nah, kurva itu mau naik. Jadi hanya masalah waktu ya. Semoga menjadi kepala madrasah ibtidaiyah kembali ya, di tempat yang berbeda, rezeki yang berbeda, ya insya Allah luar biasa ya. Jadi kemarin Pak Masam datang, Bu Anis ke sini ya, syukuran ya, syukurannya sudah datang. Alhamdulillah perjuangan beliau akhirnya masuk seperti Bu Anis ya. Kita ikut bahagia ya, mendoakan sahabat kita yang terus istiqomah merawat hati bahagia dalam keadaan melihat hasil yang gagal, dan insya Allah akhirnya berhasil juga ya. Jadi kisah-kisah ini memang harus dibukukan ini di buku yang berikutnya ya. Tolong Bu Anis, Pak Mastam, Pak Ustadz kita, Pak Nazar Manto, dan semua alumni coba mulai coret-coret minimal 1 lembar ya. Nanti bisa diedit oleh tim Nako Center biar jadi buku yang kedua alumni ya. Sebelumnya adalah Dan Akhirnya Langit Pun Tersenyum. Yang kedua ini berjudul ya Dan Bumi Pun Tertawa ya. Jadi bumi tertawa karena awalnya banyak yang menertawakan Anda, tiba-tiba akhirnya berhasil ya. Jadi akhirnya waktunya kita menertawakan masa lampau kita ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Insya Allah ya, teman-teman yang great, terima kasih Pak Nafis ya, yang sudah menjadi MC pada kesempatan hari ini. Tadi juga Pak Fahrul, kemudian ya Bunda Dewi ya. Mohon doanya juga tadi yang sudah disampaikan ya, insya Allah ya di Aula Nako Center, mari kita sama-sama menambah rasa bahagia kita, karena kutipan dalam Seven Awareness, kebahagiaan kita itu diukur bukan seberapa banyak kita menerima, namun seberapa banyak kita memberi. Dan kualitas pemberian kita diukur seberapa banyak kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ya semoga itu menjadi latihan ya, keberkahan yang teman-teman dapatkan, sukses-sukses teman-teman yang dirasakan ya, ibarat ya pesantrennya memanggil kembali ya, sodakonya diniatkan biar nanti akan muncul banyak orang-orang yang tercerahkan lagi ya, insya Allah teman-teman hebat. Jadi diniatin aja, Bismillah karena Allah ya, ambil barokahnya ya. Mau berapapun silahkan aja, yang penting bahagia ya teman-teman grid, apalagi punya orang tua yang wafat dan ya kita sempat lupa menikmati warisannya tapi belum sedekah, mumpung ada momentumnya bareng ya, karena insya Allah jangan sampai nanti pas sudah selesai baru enggak ya Bu Anis, udah selesai tapi baru mau sedekahnya. Mumpung lagi dibutuhkan, bahkan alumni boleh datang langsung ya, bisa mendoakan di lokasi. Kita butuh hampir ya di RAB-nya lebih dari 900 juta lah ya teman-teman yang great. Dan Pak Fahrul menyampaikan itu ya masih di bawah ya, tapi nggak apa-apa, kita jalan dulu aja ya, karena jalan panjang dimulai dari satu langkah ya teman-teman hebat. Insya Allah setelah aula ini selesai, Nafas Center akan mulai membuat atau membangun sekolah kesadarannya dan juga pesantren kesadaran Indonesia ya, yang akan kita mulai di kawasan di Cirebon. Jadi nanti kalau teman-teman lewat ke arah Brebes, Cirebon, Tegal, kembali ke rumahnya Bu Siti Diji itu, insya Allah di samping itu akan ada muncul ya baliho besar pesantren Seven Wonders Indonesia. Nah itu berarti kampung halaman Nako Center ya. Jadi teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, saya dan Bunda sudah nabung ya dari 5 tahun yang lalu dan sebagainya. Sudah punya beberapa ribu tanah yang kita beli sendiri pelan-pelan, dan insya Allah akan menjadi ya pesantren kesadaran Indonesia untuk para alumni juga bisa berbagi ilmu dan juga bisa kita praktekkan ilmu Seven Awareness untuk anak-anak kita. Bayangkan saja Bu Anis, kalau 3 hari aja Seven Awareness bisa banyak mentransformasi hati kita, bagaimana kalau 3 tahun? Bagaimana kalau bayangkan Pak Lapis, kalau Seven Awareness pesantren itu hari pertama, hari Senin, kita bicaranya adalah awareness of thinking. Bagaimana para santri itu belajar untuk berpikir kritis, analitis, belajar diskusi, belajar beda pendapat, panas-panasan dalam debat, tapi hati tetap tenang. Jadi temanya itu adalah awareness of thinking. Bagaimana kemudian ya kita menjadi raja atas pikiran kita. Terus hari Selasanya para santri itu atau siswa itu belajar awareness of silence. Bagaimana mengasah ya hatinya agar kemudian bisa menemukan window of opportunity. Belajar bagaimana tadabbur, belajar bagaimana tafakur, dia bagaimana membuat mentadaburi diri, mentadaburi lingkungan, agar memiliki emosional dan juga sosial intelijensi, moral intelijensi. Kita lihat kemarin di media ketika seorang TikToker atau mungkin ya influencer yang dia dikasuskan ketika membuat video ya menjilat es krim dan dianggap tidak punya moral intelijensi. Dan itu semuanya dilatih ya teman-teman. Kemudian hari Rabu misalnya awareness of success. Bagaimana para siswa santri belajar bagaimana outbound, bagaimana artbound, bagaimana membuat seni dalam membangun tim, bagaimana outbound, bagaimana dia bisa bangun tim keluar, dilatih bagaimana sukses dari masa-masa pondok itu. Kemudian hari Kamis, temanya awareness of soul. Bagaimana mereka lebih mengenali jiwanya ya.
Karena ya menurut termasuk Imam Ghazali menyampaikan bahwa manusia itu ya kadang-kadang sifatnya dalam jiwanya ada sifat ya binatang, ada sifat binatang buas, tapi juga ada sifat malaikat. Nah ini kemudian dilatih para siswa ini. Jadi pesantren yang sangat tematik, ya pesantren yang kemudian memprepare mereka untuk ready menghadapi ujian hidup yang nyata. Ya kalau kita nggak punya skill of life-nya, mau Anda ahli matematika, Anda ahli hitungan, kimia, fisika, ketika punya masalah dikit, kalau nggak punya ilmunya ya down juga. Mau Anda ahli apapun, kalau nggak punya skill of life, ya terjebak oleh situasi yang di luar dugaan. Ya, sehebat-hebatnya Bu Anies ketika daftarnya nggak ada, ya panik. Untung nggak ada Buya-Buya, coba ada Buya-Buya, panik ya gitu kan. Ya. Tapi ketika beliau belajar punya ilmunya, berhasil juga. Ya, saya hebat-hebatnya Pak Nafis itu ketika beliau sudah ngajar bertahun-tahun di PPA-nya, kalau nggak punya skill of life, mendapatkan rumah juga sulit kata beliau. Betul Pak Nafis ya? Kalau sudah punya rumah sendiri, ya kita juga ikut bahagia setelah berapa tahun beliau ceritakan ketakutan, keberanian itu kayak hilang ya. Dan itu terjadi ya. Jadi teman-teman yang gue, sahabat-sahabat debat, terus hari Jumat mereka belajar awareness of wisdom, bagaimana belajar sinkronisasi antara pikiran, ucapan, tindakan. Pikirannya A, ucapannya A, hatinya A, tindakannya A. Kadang-kadang yang terjadi orang pikirannya A, tindakannya B, ucapannya C. Ya udah belajar dia tidak sinkron itu membuat dia sering sakit hati Pak Nafis. Nah, kita belajar untuk sinkronkan antara pikiran, hati, dan ucapan dan tindakan itu dari level masih mondok itu. Ya, atau sekolah formal itu nantinya. Kemudian awareness of vision pada hari Sabtu. Dilatihlah membuat visi-visi besar, membuat blueprint, ya, membuat roadmap, membuat ya jalan-jalan masa depan yang disusun dan akan dibuka nanti ketika 15 tahun akan datang, ketika mereka akan bertemu dengan teman-teman seasramanya, akan menjadi amazing, yang luar biasa teman-teman. Dan yang terakhir, bagaimana mereka belajar hari Ahadnya adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Jadi 7 awareness untuk ya 7 days ya. 7 awareness untuk 7 hari dan itu sudah kita siapkan. Sehingga ya nantinya ya teman-teman yang great ketika Anda mengunjungi pondok pesantren 7 awareness itu ya harinya akan berbeda-beda tema. Mungkin kayak Pak Nafis kalau datang ke kantor-kantor di Jakarta, Bu Anies, Pak Fahrul, masuk lift itu, tulisannya apa? Hari Senin, gitu ya. Hari Selasa, betul. Tulisannya ganti-ganti kan itu. Hari Rabu, ya. Hari Kamis, dan sebagainya. Jadi insya Allah ya, semoga dari Nako Center itu adalah titik balik. Titik baliknya dari Nako Center, insya Allah nanti akan jadi learning centernya, baru kita masuk ke sekolah formalnya, ya. Dan di situ juga kita mulai memberikan kesempatan membantu sekolah atau pondok yang jalan di tempat gitu, Ustaz Nazar. Nanti kita kolaborasi, pondoknya ada di depannya, ditambah pondok pesantren kesadaran, ya. Boleh di belakangnya nama pondoknya dia. Nanti menjadi member of ya Rumah Sadaran Group. Sehingga ketika ada bantuan dari Nako Center Group, dari CSR perusahaan, bisa kita bantukan agar maju bersama-sama Pak Nafis. Jadi ya menjadi kayak Al-Azhar lah. Al-Azhar itu kan nggak semuanya punya Al-Azhar. Al-Azhar Sumarekon berarti itu punya Sumarekon Group. Tapi sekolahnya support sistemnya Al-Azhar, gedungnya punya Sumarekon. Siswa gurunya dilatih di Al-Azhar. Ini guru-guru sekolah-sekolah yang akan jadi member kita, TOT-nya di Nako Learning Center.
Sehingga semuanya sama, standarnya sama, mutunya sama, kualitasnya sama, kembali ke sekolah masing-masing, sudah standar Seven Wonders, teman-teman hebat. Mari menyambut masa depan yang gemilang ya, teman-teman yang great. Mari kita berkolaborasi ya untuk mimpi yang lebih great ya, teman-teman hebat. Dan semoga insya Allah ya, mimpi-mimpi ini dimudahkan oleh Allah. Apalagi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great. Insya Allah seperti doa yang tadi dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman hebat, dan ya ini juga ada dari Hong Kong, terima kasih ya, terutama yang pertama kali hadir, Mbak Eni Biru ya, jam 5 kayak sudah hadir itu ya, Wanis ya, Mbak Eni Biru, thank you ya, ada Bunda Amirah dan teman-teman ya, Mbak Edik, termasuk juga dari Riau, Bu Silvi ya, kemudian ada suami istri juga nih yang romantis, hanya terbelah oleh jarak, tapi hatinya satu. Satu di Tulung Agung, satu di Hong Kong. Dan duduknya juga sebelah ini, secara online. Budati dan Pak Mugiono. Makasih, Kos. Nggak mau pisah-pisah. Merasakan surga di dunianya nikmat sekali ya. Rumah tangga semakin akur, semakin akrab, sama-sama alumni Seven Wonders ya, dan insya Allah ya dipraktekkan begitu luar biasa. Amin, amin. Putrinya juga alumni ya di Ramadan Camp, ya semakin banyak hal yang insya Allah luar biasa ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Insya Allah di September ini pun kita akan ada kelas Seven Wonders kembali yang angkatan 30 ya. Seperti kemarin Bu Haryati dan teman-teman sudah ikuti angkatan angkatan 31 ya. Karena kemarin kita sudah angkatan 30 ya. Insya Allah, dan Kamis besok kita sudah angkatan 163. Tak terasa sejak COVID ya. 163 kelas Panapis, kekuatan dari istiqomah yang luar biasa. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, mungkin sebelum kita tutup ya, teman-teman, dalam kitabnya misalnya Imam Ghazali menyampaikan dalam Qimi'atus Sya'adah, menyampaikan bahwa manusia itu kalau nggak dilatih, nggak diarahkan, nggak punya ilmu, nggak punya hikmah, maka dia kebahagiaannya akan selalu di level paling bawah. Kebahagiaan manusia dalam kitabnya Qimi'atus Sya'adah menyampaikan ya level bawah itu adalah kebahagiaannya binatang, bahaim. Kebahagiaan binatang ini ya letaknya adalah di beberapa titik. Yang pertama adalah makan. Ketika dia makan dia bahagia. Termasuk kita ya. Kita pun kalau makan bahagia. Ketika minum ya kita juga bahagia. Ya, ketika ya kawin, binatang kawin, manusia menikah atau hubungan suami istri, ya itu juga bahagia. Kemudian tidur, naum, itu juga bahagia. Jadi kalau kebahagiaan kita hanya terfokus kepada di level itu saja, binatang juga punya kebahagiaan di bidang itu. Jadi kalau kemudian kita hanya sampai di level itu, ya maka binatang juga punya. Bahkan sa'adatul bahaim, ya levelnya adalah di titik-titik itu. Oleh karena itulah kita naikkan kembali, kita latih kembali agar kebahagiaan kita tidak sampai hanya di sana. Kebahagiaan kita naikkan menjadi kebahagiaan yang lebih layak, ya, kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang kemudian ya melampaui kebahagiaan yang kedua,
ada manusia itu sifatnya juga ada sifat binatang buas. Kebahagiaannya justru ketika dia memporak-porandakan, mencabik-cabik, menghancurkan. Ya, ada orang bahagia ketika orang lain hancur. Ada orang bahagia ketika menghancurkan karir orang lain, menghambat orang lain maju, ya, membuat orang lain jalan di tempat, ya, membuat fitnah, kemudian hasud, ya, syirik. Ada orang yang memang level kebahagiaannya di situ, ya, membuat berita-berita bohong atau hoax, ya. Dan ini kebahagiaan di level ini juga bisa terjadi kepada diri kita kalau kita nggak dilatih, Pak Nafis. Ada saudara yang makin bagus tuh, kemudian kita merasa nggak suka. Kita merasa bahwa itu harusnya punya saya gitu. Harusnya saya karir itu duduknya. Harusnya di level itu adalah saya. Kenapa dia yang dapatkan? Jadi dia nggak bahagia. Justru dia bahagianya itu ketika dia menghancurkan, menghambat, ya, orang lain untuk maju, ya, seperti binatang buas, bahagia ketika dia singa atau harimau, ketika mengejar, ya, mangsanya dan mencabik-cabik, memakannya. Itulah kebahagiaan yang di level binatang buas. Jangan-jangan kalau kita nggak latihan, kita nggak mengaktifkan kualitas hati kita pun akan terjebak, kita pun akan terbawa di, ya, kebahagiaan binatang buas ini. Ya, yang nggak ada puasnya, yang nggak ada syukurnya, yang nggak ada, ya, nggak ada hal-hal yang kemudian baik yang dikeluarkan teman. Kita mulai, ya, teman-teman yang great di Transhuman, di Seven Awareness maupun 21 Days to be Transhuman, kita fokus berlatih di Sa'adatil yang akhir adalah Sa'adatil Malaika. Kebahagiaannya, ya, para malaikat. Bagaimana kebahagiaan malaikat itu? Kebahagiaan malaikat itu adalah ketika dia, ya, dekat dengan Allah dan bisa melihat banyak ayat-ayat atau tanda-tanda, ya, kebesaran Allah yang dia lihat sepanjang dia ada, teman-teman. Dia melihat bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Innama khalaqta hadza batila. Semua ini adalah sebuah pesan-pesan, ayat-ayat cinta yang Allah berikan untuk dia agar menjadi pribadi-pribadi yang agung, bukan lagi pribadi-pribadi yang sebatas efektif, tapi pribadi yang agung dengan cara mengagungkan orang-orang sekitarnya, teman-teman. Dengan cara memuliakan orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang yang greatness, bukan hanya effectiveness. Mereka orang-orang yang kemudian memuliakan, memberikan jalan, kesempatan orang untuk maju dan berhasil. Ini yang juga kita latih, Pak Nafis, Pak Fahrul, di PKBM Rumah Kesadaran. Kemarin Pak Nafis sudah langsung itu membawa anak yang nggak lulus SMA, ya Pak Nafis kalau nggak salah. SMA atau SMP gitu, dari Cengkareng ikut seminar di Narko Center, dan akhirnya anak ini kemudian memiliki cakrawala berpikir dan keyakinan hati untuk berubah dan mulai menata diri dengan program yang disampaikan di Narko Center. Itu juga kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, adik-adik kita untuk belajar yang putus sekolah agar jangan putus harapan, jangan putus semangat, jangan putus cita-cita, kita sambungkan kembali yang patah ini. Dan saya yakin para alumni yang mau sodakoh waktu, mau sodakoh kepada masyarakat, ya, Bu Anis dan teman-teman datang ke masyarakat, ngobrol, dialog, lagi makan ini, mbaknya yang kerja sekolah di mana, Bu? Buru-buru sekolah, Mbak. SD juga nggak lulus. Ajaklah.
Kalau gitu ikut saya aja Pak. Nanti belajar sambil dagang sekolah, ya. Dan bisa, ya. Kalau dia usianya usia sekolah dan memang nggak mampu dia usia sekolah, itu bisa gratis kan. Usia sekolah ya dia mungkin SMP usianya harus kerja sambil bantu ibunya, bisa sekolah di Nako Center. Sekolahnya bisa seminggu sekali, minggu 2 kali, ya. Tapi yang terjadi sambil dia dagang nanti sudah punya ijazah. Kalau para alumni mau saja sodakoh, ucapan, membuka komunikasi dengan orang-orang yang ditemui, akan banyak ayat-ayat Allah yang kita lihat. Kita naik angkot, kita naik Grab, kita naik kereta, kita sedang di pasar, kita sedang bertetangga dengan saudara kita. Kalau kita mau ngobrol aja mengenai pendidikan teman kita, ternyata jawabannya banyak yang belum sekolah. Boleh kayak Bu Anis, Ustazah ya, kayak tadi sahabat kita juga ya di Pak Nazar Manto di mana di Palembang, ya di Hong Kong, apalagi nih ya Bu Darti dan teman-teman, silakan ya. Mumpung di Nako Center juga ada, mumpung ada di Nako Center ya, karena kita sudah punya rumus satu alasan, bisa aja belajar sih. Pakai Zoom bisa, pakai tugas bisa, tapi jangan salah, setiap bulannya kita akan ada seminar-seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh untuk memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, teman-teman. Sahabat-sahabat yang itu. Sodakoh waktu sejenak untuk bicara tentang pendidikan orang yang kita obrolkan. Ternyata ya, bahkan ada juga ya di komplek yang sekarang ini mensekolahkan mbaknya atau asistennya atau pembantunya, dan itu saya yakin itu rezekinya makin berkah itu majikannya itu. Di BST ada beberapa ya Mas Hasan, ya asisten rumah tangganya sekolah Bu Ani setiap Jumat dibayari oleh bosnya. Ini yakin, hakul yakin rezekinya pasti luar biasa. Bosnya ingin mbaknya bisa sekolah sampai SMA, dianya masih SMP, dibayari, nggak apa-apa kamu belajar deh seminggu sekali, refreshing, belajar ke sana. Seorang mbak di rumah tiba-tiba mengenal 1 minute awareness setelah dia sekolah di Nako Center. Yang sebelumnya yang dia hadapi adalah piring, ya cucian dan sebagainya. Akhirnya terbukalah. Oh iya ya, nanti kalau saya sudah lulus, saya mau kuliah juga. Kuliah. Yakin 15 tahun akan datang, kehidupan anaknya juga berubah. Itu hal yang simple, tapi bisa menjadikan kita kolaborasi. Jadi dimanapun, ya, ini Bu Erni, Bu Siti, dimanapun, coba bukalah obrolan dengan tetangga, saudara. Dan kalau dia nggak mampu, kalau dia memang usia sekolah, ya gratiskan aja nggak apa-apa. Nanti Nako Center yang cari dana CSR-nya. Tapi kalau sudah usianya nggak di luar sekolah, ya kan dia sudah punya kerjaan ya Pak Nafis. Harusnya dia bekerja, kalau belum bekerja berarti karena kebanyakan alasan itu ya. Ya usia sudah 35 tahun, belum sekolah SMA, harusnya sudah kerja. Mau nukang, mau jadi laden di bangunan, ada penghasilan. Kalau sebulan 100.000 masa nggak bisa nyicil untuk diri dia gitu. Jadi cari anak-anak yang memang usia sekolah, Pak Nafis, juga Bu Anis, yang dia yatim, bilang aja udah dari Nako Center, di free-kan aja udah. Yang penting dia betul-betul Anda atau sahabat yang lihat langsung, dekat langsung, real. Orang tua juga sulit. Bismillah aja dilihatin. Sodakohnya dari obrolan, dari ucapan aja. Ya. Mereka masa depan bangsa yang harus kita rangkul. Kemarin metode Ali itu Bu Anis, hampir rata-rata siswanya itu nggak sekolah formal, yang tahfidz. Ya, dan dia senang sekali bisa kolaborasi. Kemarin waktu acara di sini Pak Fahrul ya, orang Pertamina datang juga.
dari Yogyakarta ketemu saya. Dan dia bilang, oh kalau gitu bisa nanti siswanya ini Pak Nakoy lulus kerja di Patra Jasa. Bagiannya ngepel, office boy, ada bagian restoran, bagian kasir. Coba lihat, datang sini. Alumni-alumni kita yang udah tahu kita ada sekarang program, kebayang nggak Bu Anis lulus SMA bisa kerja di Patra Jasa. Lulusan formal aja belum tentu. Kalau nggak ada network atau jaringan. Keberkahan ya. Kita bantu mereka. Karena kalau enggak melalui pendidikan, ekonomi itu sulit berubah. Kalau saya dulu nggak kuliah, nggak bisa kayak gini juga. Ya, jadi pendidikan itu yang akan mentransformasi ekonomi keluarga. Kalau kemudian dia sudah sulit hanya usaha tapi nggak mau sekolah, dan dia mindset juga nggak mau sekolah, ya akan sulit. Kita bicara masing-masing alumni dialog, ngobrol, gali. Pokoknya syarat gitu, usia-usia sekolah dan dia nggak mampu, udah sekolahkan aja Pak Nafis, gratis kan. Tapi kalau di luar usia sekolah, memang ada cara hidup yang salah orang ini. Mungkin sama orang tuanya dia suka melawan, mungkin banyak alasan, mungkin ibadahnya juga sering bolong-bolong, sehingga harusnya usia bekerja tapi malah nggak punya uang. Itu ada problem gitu. Ya, tapi kalau usia sekolah sampai SMA silakan ya. Nanti dengan Mas Hasan, mumpung kita ya ada di sini ya Pak Nafis, ya kita bisa kolaborasi bersama-sama. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, semoga Allah naikkan kebahagiaan kita menjadi sa'adatil malaika dan melihat banyak peluang-peluang kita bisa ya menjadi orang yang super bahagia, memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Insya Allah itu aja sudah sangat-sangat membuat bahagia. Ya. Kemudian juga tadi yang diajak oleh Bunda Dewi, Pak Farul, Pak Napis, ya kita mulai Bismillah. Ya. Jangan taruh uang di hati, nanti sudah dikeluarkan, taruh uang pada tempatnya aja. Insya Allah mudah dikeluarkan. Ya. Insya Allah saya Bismillah coach setiap bulan mau 100.000 aja. Itu kalau nggak di hati, insya Allah rutin. Tapi kalau di hati, ya insya Allah hanya rencana. Tapi kalau sudah niatkan, rutin aja. Saya mau 10.000, saya 100.000, saya yang wali asli 500.000, ya silakan aja. Karena itu kembali kepada kita ya teman-teman. Maka insya Allah kita menjadi sahabat tidak hanya di dunia, tapi juga sahabat di akhirat. Ya insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang Allah panggil sebagai ulil albab, manusia-manusia di atas rata-rata, ya tidak hanya melihat dengan akalnya, tapi juga dengan hatinya, yang mampu melihat ya sesuatu itu teman-teman di masa depan. Tidak melihat hanya di depan tembok, tapi di belakang tembok itu ya teman-teman hebat. Insya Allah nantinya ketika ada sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya pondok-pondok, siapa yang menjadi SDM-nya? Yaitu para alumni yang menjadi manajer lah, direkturnya, kepala sekolahnya, kepala madrasahnya, dan sebagainya adalah para alumni yang terlatih. Insya Allah ya teman-teman hebat. Jadi kita siapkan diri untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi di atas rata-rata ya. Tadi terima kasih udah Pak Mastam, Bu Anis ya yang sudah sharing, dan saya yakin yang lain juga memiliki banyak rahasia-rahasia bahagia yang insya Allah kita ya latih kebahagiaan kita menjadi sa'adatil malaikah, kebahagiaan malaikat, sehingga insya Allah kita tidak terlalu terbelenggu ya oleh merasa memiliki apa yang sedang kita miliki pada hari ini. Ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, nanti kita akan doa bersama, dan ya saya akan mendoakan teman-teman, dan teman-teman juga saya minta mendoakan hajat ya yang ada di Nako Center ya Pak Nafis. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, silakan yang belum ya mencatat atau belum tahu alamatnya atau
kemana harus berbaginya ya, sedekahnya, infaknya, langsung aja di screenshot. Bismillah ya. Bismillah. Mungkin ada ya cita-cita orang tua yang belum tersampaikan tapi sempat didengarkan ya. Bismillah, dengan wasilah, dengan sedekah seperti ini akan membuat orang tua kita bahagia, almarhum dan almarhumah, insya Allah ya teman-teman hebat. Yang sedang punya hajat niat buat putra putrinya ya, sekolah di mana, lulus di mana, ingin mendapatkan ya hal-hal yang lebih barokah lagi, kita niatkan ya sedekah kita untuk kesuksesan putra putri kita yang sedang ikhtiar dalam pendidikan, yang sedang kuliah, yang sedang berjuang menghadapi banyak rintangan di sana. Ya, yang ingin mungkin ada pasangan suami atau istri yang sedang menghadapi masa-masa ya, apakah kurang percaya diri menghadapi masa depan atau bisnis, sedang down, ya diniatkan untuk pasangan kita yang insya Allah memiliki semangat hidup, semangat ibadah, semangat juang di atas rata-rata ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, jangan hanya sebatas melihat gambar ini, tapi bismillah, jadikan ini sebagai lompatan bersama-sama untuk melesatkan, melejitkan rezeki kita di atas rata-rata ya, sahabat-sahabat yang great. Bismillah ya teman-teman, dan insya Allah janji Allah nggak ada yang kemudian mengurangi. Orang yang sodako nggak pernah mengurangi rezekinya, malah menambahkan rezekinya insya Allah ya. Teman-teman yang great, pada saat kita mau bismillah niat ya, biasanya penggodanya banyak, pembisiknya banyak dalam pikiran, apakah nanti, bulan depan, besok, nanti aja akhir bulan, tengah bulan ya, langsung aja dilawan dengan no sekarang ya teman-teman yang great, sehingga akhirnya insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan baca suratul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah, pembangunan aula rumah sadara selesai dengan cepat di tahun ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua ahli sedekah, ahli ibadah, ahli khair, dan insya Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mari sahabat-sahabat yang great, kita menutupnya dengan wa nakhtimul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya kan aku ya. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang great ya. Sehat selalu, sukses selalu, karir usahanya ya, masuk ya Pak Nazar Manto, kita doakan ya, sukses terus. Amin. Ya, biar mengembangkan self awareness di kampus tercinta kita di sana ya. Insyaallah. Ya.
Teman-teman yang great ya, silakan boleh buka videonya. Kita akan foto, Pak Farul. Ini enggak. Oke. Mbak Diana silakan ya, Mbak Aryani, Bu Atik di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, dimanapun ya. Tapi Indonesia semua nih ya, walaupun beda negara ya. Jadi kita dari Indonesia, Bu Mulyati ya. Oke, kita siap. Wajahnya dekatkan ke kamera, pastikan aura kasih, jangan aura kasihan ya. Wajah-wajah yang yakin, wajah-wajah optimis. Insya Allah ya. Silakan Bu Redmi Note, Bu Samsung ya. Silakan Bu Oppo. Oke. Pak Farul gimana Pak Farul? Mbak Eni. Oke, siap ya. Salam kesadaran Ya, Coach. Indonesia. Indonesia. Kita doakan bangsa Indonesia ya damai, akur menghadapi pemilu ya, semuanya saudara, nggak ada perang ya, tetap UMKM lancar, rezeki lancar, nggak ada keributan apapun ya. Yang siapapun yang mimpin nanti kita doakan jadi pemimpin yang terbaik buat negeri kita. Amin ya. Amin. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang great. Sampai jumpa lagi di hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kok. Terima kasih. Mana Pak Nazar mau kemana itu? Barusan balik dari Tasya juga, Bu. Wah, bagus Ustaz kita ini. Masih di jalan. Baik. Silakan Pak Nafis. Makasih banyak, Coach. Sama-sama. Itu dengan Pak Nazar bisa sinergi umroh kesadaran itu. Pak Nazar pening banget. Saja Anis. Ya, Iya, Bu. betul. Ya, Pak Selamat ya, kita siap ya. Jadi, oh ya ini lupa tadi ya sebelum tutup. Jadi nanti keberangkatan kita yang pertama umroh kesadaran, usahakan alumni yang ikut biar TOT, biar nanti di keberangkatan berikutnya ketika ada in-house PLN atau Mandiri Taspen akan berangkat, yang jadi pemandunya bukan lagi saya, tapi udah tahu seven awareness-nya hari pertama, thinking, silent. Jadi seperti rumus di seven awareness Bu Anis, bayar sekali, berangkatnya berkali-kali. Ya, jadi berangkat sebagai pemandu. Yang berangkat siapa? Ya, mitra-mitra seven awareness, PLN, Pertamina, teman-teman yang berangkat. Ya, kalau masalah pemandu tur umroh, ya di sana juga banyak sahabat kita yang ahlinya ahli. Kalau udah sampai ke Madinah, orang-orang mahasiswa. Tapi kalau menjelaskan seven awareness, hari pertama di Madinah, thinking, hari kedua silence, ya mereka nggak ngerti, belum alumni. Ya, betul nggak Pak Nazar? Kayak gitu. Ya, jadi ini berbeda ya, walaupun sama-sama umroh ya, tapi kita dikasih banyak ilmu seven awareness-nya. Dan mereka sudah siap ya, mereka sudah siap merapat. Kita akan pembukaan tanggal 22 September kantornya, baru proposal akan disebar ke BUMN. Khawatirnya bulan yang sama, minggu yang sama, ada 10 pemberangkatan. Waalaikumsalam kalau cuman ya kita nggak punya banyak tim yang ready. Jadi yang bermimpi pengen bisa berangkat, apakah mungkin setahun 3 kali umroh, tapi nggak bayar lagi, ya masuklah di umroh kesadaran ya teman-teman hebat. Bismillah. Pak Nazar Manto biasa jadi pemandu umroh juga, tapi kan umrohnya beliau umroh seven awareness ya belum, karena kita juga belum pernah buka, baru mau buka besok. Saya juga baru mau, kita udah biasa kalau ke travel lain, tapi kan bukan umroh kesadaran, umroh parenting atau umroh apa biasa. Ini umroh seven awareness ya. Coach saya bukan lulusan ini, yang penting lulusan seven awareness, mau dokter, mau
ya, ada yang lulusan SMA, ya bismillah. Nanti TOT-nya kita latih ya teman-teman hebat. Jadi setelah pulang dari umroh, masuk TOT-nya, kita TOT untuk persiapan menjadi pembimbing berikutnya. Ya, tapi yang pertama harus bayar sendiri ya, karena anak presenter belum bisa memberangkatkan teman-teman. Bismillah, niatin bagaimana caranya, ya simple action, menabung. Nabung dulu, DP 7,5 bisa. DP dulu 7,5. ya. Kadang-kadang biar komitmen DP dulu ya, bisa 5 juta, 10 juta. Bismillah aja ya teman-teman. Dan kenapa di Seven Wellness kita tuh harga 35 juta untuk kelas hotel bintang 5, kemudian Saudi Arabia dan sebagainya juga, dan plus Seven Wellness. Memang ada plus Seven Wellness-nya. Jadi teman-teman yang hebat ya, insya Allah pulang-pulang ketika sudah mau pulang kembali ke Jakarta, mereka dikasih buku 21 Days. Teman-teman nanti akan merawat istiqomah dalam 21 hari. Khusus kita siapkan audio, khusus audio umrohnya yang spesial. Yang bimbing, ya teman-teman penanggung jawab sampai selama berapa hari? 21 hari ke jamaah tersebut. Jadi selamat datang ya, yang serindu-rindunya kepada Mekah Mukarramah Madinah, kita fasilitasi ya. Insya Allah ya. Jadi semoga hanya punya berapa alasan? Satu alasan ya. Satu alasan insya Allah ya, bersama-sama di Hongkong ya, Bunda Amira, Mbak Joplo dan sebagainya ya. Kemarin kan Bu Siti juga baru pulang umroh tuh sama keluarga bersama ya. Semoga ini nambah lagi nanti umrohnya umroh Seven Wellness ya, teman-teman hebat. Kemarin saya juga dengan Kemenperin itu juga sama. Kemenperin, Kementerian Perindustrian, sangat senang sekali ya. Umrohnya sangat berbeda Ustadz. Kapan mulainya? Sedang nunggu pembukaan kantor dulu Pak, biar resmi gitu. Nanti saya mau ke sana mau lihat kantornya. Pak silakan ya. Lihat kantornya, sudah yakin, dia bilang kami ada 29 satker dari Jakarta sampai Aceh. Wah, itu kalau berangkat itu pasti saya butuh teman-teman, butuh tim. Tapi yang sudah standarisasi Seven Wellness. Ya, jadi bismillah ya, insya Allah ya. La baik Allahumma la baik. Buka hati, buka pikiran, yuk bareng-bareng bersama umroh kesadaran ya. Demikian teman-teman, terima kasih karena MC-nya sudah nggak ada ini kayaknya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih.